Ada seorang ibu bernama Bu Rina yang dia terkenal dengan sifat irinya. Kalau tetangganya Bu Made punya sesuatu yang baru, Bu Rina selalu merasa harus punya yang lebih bagus. Entah itu tanaman hias, perabotan rumah, atau bahkan pakaian. Bu Rina selalu nggak mau kalah. Suatu hari, Bu Made memasang kolam ikan kecil di halaman rumahnya. Kolam itu sederhana, tapi cukup cantik, dengan beberapa ikan koi yang lincah berenang ke sana kemari. Begitu melihatnya, Bu Rina langsung merasa panas dingin. "Pak Budi," panggilan kepada suaminya dengan nada mendesak, "kita harus bikin kolam ikan juga di rumah. Masa kalah sama Bu Made?" Pak Budi yang sudah sering mendengar keinginan-keinginan istrinya itu hanya menghela nafas panjang. "Lah, kita kan nggak punya halaman luas, Bu. Mau taruh kolamnya di mana?" Bu Rina tak habis akal. "Ya di teras depan lah, kan ada sedikit lahan. Nanti kita bikin yang lebih besar dari punya Bu Made, biar kelihatan lebih bagus." Akhirnya Pak Budi menurut. Walaupun hatinya berat, dibuatlah kolam ikan di teras rumah dengan ukuran yang lebih besar dari punya Bu Made. Tapi karena dana terbatas, kolam itu akhirnya cuma ditambal sulam seadanya. Ketika diisi air, bocor di sana sini, dan beberapa hari kemudian kolamnya malah penuh dengan lumut dan bau. Namun Bu Rina nggak kapok. Ketika beberapa minggu kemudian Bu Made membeli kulkas baru, Bu Rina langsung buru-buru cari promo di toko elektronik. Pokoknya harus beli lebih besar, lebih canggih, dan lebih keren daripada kulkas Bu Made. Pak Budi sudah kehabisan cara untuk membujuk istrinya. Jadi akhirnya dia setuju, meski kulkas lama mereka sebenarnya masih sangat bagus dan berfungsi dengan baik. Ketika kulkas baru itu datang, Bu Rina sempat senang bukan main. Tapi malangnya, ukuran kulkas itu terlalu besar untuk dapur mereka yang sempit. Mereka sampai harus menggeser lemari dapur, membuang meja makan, bahkan sampai memindahkan dispenser. Alhasil, dapur mereka jadi sumpek dan sempit. Namun Bu Rina masih tetap merasa bangga. Suatu hari, Bu Made mengadakan syukuran kecil-kecilan di rumahnya karena anaknya baru saja mendapat beasiswa. Ibu-ibu komplek pun diundang, termasuk Bu Rina. Dalam acara itu, Bu Made memberikan sambutan dengan penuh syukur dan bangga terhadap prestasi anaknya. Mendengar itu, Bu Rina langsung berpikir, anakku juga nggak boleh kalah nih." Pulang dari acara, dia langsung memarahi anaknya. Bayu yang baru kelas 3 SMP, "Bayu, mulai sekarang kamu harus belajar rajin. Pokoknya ibu mau lihat kamu jadi juara kelas. Kamu harus dapat beasiswa seperti anaknya Bu Made." Bayu yang bingung hanya mengangguk sekecil. Sebenarnya Bayu bukan anak yang malas, tapi memang prestasi akademiknya biasa-biasa saja. Bu Rina mulai memaksa Bayu untuk les setiap hari sepulang sekolah. Setiap malam Bu Rina malah ikut memeriksa hasil les Bayu dengan penuh harap. Namun semakin hari Bayu semakin stres. Dia jadi sering mengeluh, sakit kepala dan kurang tidur. Karena terlalu lelah, nilainya justru semakin menurun karena kurang istirahat dan terlalu banyak tekanan. Pada akhirnya Bu Rina jadi sering bertengkar dengan Bayu karena merasa anaknya tidak cukup serius. Sampai akhirnya suatu malam Pak Budi bicara sama Bu Rina. "Bu, apa nggak sebaiknya kita berhenti bersaing sama Bu Made? Lihat loh, kolam kita bocor, dapur penuh, dan Bayu makin stres. Kayaknya kita cuma bikin hidup kita ribet sendiri." Bu Rina yang mendengar itu akhirnya terdiam lama. Ia mulai merenung. Memang benar semua barang-barang yang dibeli sebenarnya malah membawa masalah dan lebih penting hubungannya dengan keluarganya jadi tidak harmonis. Akhirnya Bu Rina pun sadar. Dia memutuskan untuk fokus membahagiakan keluarganya tanpa peduli apa yang dimiliki tetangganya.